Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Pemirsa, sektor transportasi menjadi sektor paling terdampak dengan adanya kenaikan harga BBM. Kementerian Perhubungan pun resmi menaikkan tarif ojek online dan angkutan akap. Untuk membahasnya kita akan berbincang langsung bersama juru bicara Kemenhub, Ibu Adita Irawati. Selamat malam, Bu Adita. Selamat malam, Mbak Fitri. Bu Adita, mengapa kenaikan tarif baru dilakukan 4 hari setelah harga BBM naik, Bu? Ya, ini kami lakukan tentu dalam rangka juga untuk mempersiapkan segala sesuatunya agar nanti hasil yang ditetapkan itu adalah ya hasil yang terbaik ya. Mungkin memang tidak bisa memuaskan semua pihak, tapi setidaknya ini angka yang menjadi titik tengah gitu. Kami selama 2 hari terakhir ini melakukan komunikasi dan koordinasi juga dengan stakeholders ya, termasuk kemarin kami bertemu aplikator, bertemu mitra driver ya, dan juga bertemu pengamat. Jadi kami betul-betul menjaring masukan sebelum kemudian ditetapkan. Jadi memang butuh beberapa hari Mbak untuk tadi kita menghasilkan satu angka yang menjadi satu titik tengah ya, keperimbangan antara apa yang menjadi daya beli dari masyarakat maupun juga dari aspirasi pengemudi dan juga aplikator. Begitu Mbak. Oke, Bu Adita, formulasi kalkulasi kenaikan tarif ojek online dan akapnya ini seperti apa? Ya, jadi seperti yang tadi juga sudah dijelaskan ya di dalam liputan tadi bahwa untuk biaya jasa ini kan terdiri dari biasa jasa langsung dan tidak langsung ya. Yang langsung ini umumnya yang langsung mempengaruhi para pengemudi, sementara yang tidak langsung ini sebenarnya kaitannya dengan komponen-komponen seperti yang terakhir ini dilakukan penyesuaian ya, termasuk adalah biaya BBM, kemudian juga ada biaya UMR, ada juga beberapa biaya-biaya asuransi yang ini sudah sejak 2020 itu tidak kita lakukan penyesuaian. Sesuai dengan peraturan yang sudah dikeluarkan oleh Kementerian Perhubungan, sebenarnya ketentuan tentang tarif ojek online ini bisa kita review setiap 1 tahun sekali. Tetapi kita sadari di masa pandemik ini memang tidak memungkinkan kita melakukan penyesuaian itu ya, sehingga baru di 2022 ini. Sehingga tadi disebutkan bahwa sebelum ada rencana kenaikan BBM memang kami sudah berencana melakukan penyesuaian. Ditambah dengan adanya kenaikan BBM tentu sudah menjadi satu hal yang harus kami lakukan gitu ya. Dan inilah yang kemudian kami putuskan pada hari ini. Begitu Mbak. Baik, selain moda transportasi angkutan darat, bagaimana dengan angkutan penyeberangan ataupun moda transportasi udara dan kereta api? Apakah juga akan mengalami penyesuaian tarif ataupun kenaikan? Ya, untuk kereta api perlu kami sampaikan bahwa yang diatur oleh Kementerian Perhubungan ini adalah tarif kereta api yang subsidi, ekonomi, dan perintis ya. Jadi untuk kelas-kelas di luar itu ini memang akan ditentukan sendiri oleh operator. Jadi untuk tarif kereta api yang sifatnya ekonomi, subsidi, dan perintis ini kami melihat belum ada dampak yang terlalu signifikan karena memang komponen terbesar adalah komponen yang disubsidi oleh pemerintah. Jadi sampai saat ini kami masih melakukan kajian, namun kalaupun nanti ada penyesuaian angkanya mungkin tidak terlalu signifikan. Itu untuk kereta api Mbak. Sementara untuk laut ini juga sedang dikaji ulang, namun mungkin dampaknya tidak seperti transportasi darat ya. Kita tahu bahwa yang paling besar ini kan sebenarnya transportasi logistik bukan penumpang ya kalau untuk di laut ya. Sementara di logistik sendiri memang ketentuannya agak berbeda. Sementara udara ini kan sebenarnya sudah kami lakukan penyesuaian ya Mbak ya beberapa waktu yang lalu akibat adanya kenaikan harga aftur dunia. Dan sekarang justru kita melihat dengan turunnya demand memang kelihatan ada penurunan harga tiket. Nah, oleh karenanya memang kami belum ada rencana untuk melakukan penyesuaian lagi karena memang sebelumnya sudah dilakukan dan kita lihat masih belum ada hal-hal yang mendesak untuk kemudian kita naikkan lagi. Begitu Mbak. Bu Adita, saya kembali ulangi pertanyaannya mengenai kebijakan ini akan berlaku pada tanggal 10 dan di masa itu bagaimana sosialisasi yang dilakukan kepada penumpang, kepada operator akan seperti apa? Ya, ini 3 hari memang kami tetapkan. Ini juga atas kesepakatan bersama aplikator dan mitra juga, seperti yang sudah kami bahas kemarin. Ya diharapkan 3 hari ini aplikator sudah melakukan penyesuaian ya terhadap sistem aplikasinya. Para driver juga kami hari ini
secara masif juga melakukan sosialisasi kepada masyarakat melalui press conference dan juga melalui media seperti ini kami melakukan sosialisasi juga. Dan satu hal yang kami sampaikan juga Mbak, mungkin ini juga menjadi concern dari para mitra khususnya adanya penyesuaian tarif sewa aplikasi yang semula maksimal 20% kita turunkan menjadi maksimal 15%. Jadi ini mungkin satu hal yang ditunggu juga oleh para mitra driver dan hal inilah juga yang kami lakukan sosialisasinya kepada para stakeholders. Demikian Mbak. Oke, selain sosialisasi, pengawasan juga bagaimana dilakukan agar kemudian semua pihak mematuhi tarif yang memang kenaikan tarif ataupun penyesuaian tarif yang memang sudah ditentukan oleh pemerintah? Ya, ini memang perlu kami jelaskan ya bahwa ketika pengawasan ini memang perlu kita juga melihat dari sisi aplikasinya dan data yang ada memang itu bisa dilihat melalui sistem aplikasi. Untuk itu kami tentu akan berkoordinasi dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika ya sebagai pihak yang memang saat ini adalah pihak yang mengelola atau memantau aplikasi tersebut, Mbak. Jadi ini kami akan duduk bersama, berkoordinasi untuk melakukan pemantauan. Dan juga kepada masyarakat, jika memang dirasa ada hal-hal yang tidak sesuai dengan ketentuan baru, tentu kami sangat terbuka untuk masukan. Ya, nanti kami akan fasilitasi untuk melakukan pembicaraan dan koordinasi dengan Kementerian Kominfo, begitu, Mbak. Baik, terima kasih Bu Adita Irawati, juru bicara Kemenhub telah berbincang bersama kami malam hari ini.